Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya adalah tentang kepenuhan Roh Kudus, ya, kepenuhan Roh Kudus. Nah, Saudara, bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Kenapa dia begitu repot-repot? Mau memenuhi Anda semua orang yang percaya ini dengan Roh Kudusnya. Pasti ada alasannya. Kembali ya, baptisan Roh Kudus itu sebenarnya ada unsur kepentingan Allah yang harus terjadi melalui kehidupan kita. Amin. Nah, dia mencoba untuk tinggal di dalam diri Anda. Ya. Setelah itu dia mau bermanifest di dalam kehidupan Anda, lalu Anda dilengkapi dengan segala fasilitas-fasilitas yang sering kita kenal dan sering kita sebut dengan istilah sebagai karunia-karunia. Amin. Jadi orang yang mendapatkan karunia daripada Allah, itu sebenarnya memegang atau mengemban sebuah tugas. Ya, jadi diberi perlengkapan, dilengkapi, diberi karunia, ya, difasilitasi. Pasti yang memfasilitasi Anda itu punya tujuan, ya, untuk mempermudah supaya Anda bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Dia itu bisa maksimal mungkin terjadi. Amin. Nah, pahami ini. Jangan Anda cari-cari karunia hanya untuk keren-keren saja nih. Atau mungkin karena merasa, aduh nggak enak ya. Teman saya sudah berbahasa roh, aku kok tetap bahasa Jawa aja. Ya kapan aku bisa berbahasa roh gitu ya. Nah, lalu mulai mencoba meniru-niru ya supaya kelihatan keren saja pada bahasa rohnya palsu. Nanti saya jelaskan ya, ada bahasa roh palsu itu ada. Ya, contohnya ada, saya pernah menemukannya. Oke saudara, malam hari ini kita langsung saja ya untuk membahas tentang kepenuhan Roh Kudus. Bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, ini merupakan janji, ya, janji baptisan Roh Kudus, ya, ketika Allah menjanjikan sesuatu kepada murid-muridnya, ya. Nah, bahkan janji itu pernah diucapkan atau ditulis di dalam Alkitab sejak zaman Nabi Joel, ya. Janji tentang pencurahan Roh Kudus itu berupa baptisan akan dikirimkan kepada umat manusia. Kita lihat kisah para rasul pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Mari perhatikan, kita baca bersama-sama ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi Nabi Yoel, kitab Yoel itu ditulis di Perjanjian Lama, ya. Itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Apa? Ayat 17, perhatikan. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah ketika Allah menjanjikan akan memenuhi setiap umatnya ini dengan Roh Kudusnya? Ya, tadi dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan. Ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dampaknya apa?
mereka ya akan bernubuat. Ada yang mendapatkan penglihatan-penglihatan, ada yang mendapatkan mimpi ya, dan ada juga yang mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, baik yang di atas, di bumi maupun yang di laut. Saudara, ada sesuatu yang spektakuler yang akan terjadi ketika baptisan Roh Kudus itu memenuhi setiap orang-orang yang punya iman dan percaya. Ya, nggak heran saudara, tentang kepenuhan Roh Kudus itu dikejar sekali ya. Karena apa? Dampaknya ini mereka semua pengen ngalami. Bagaimana aku bisa bernubuat ya? Bagaimana saya bisa berbahasa roh ya? Bagaimana saya bisa punya penglihatan? Bagaimana saya bisa menyembuhkan orang sakit? Bagaimana saya bisa menafsirkan bahasa roh? Bagaimana saya bisa membedakan roh? Bagaimana saya bisa mengusir setan? Wah, keren memang. Gara-gara dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus tersebut. Amin. Nah, di sini saudara. Oleh karena itu, kita yang mendengar berita seperti ini, kita yang hidup dalam perjanjian baru, sekarang inilah saatnya. Kenapa saya bilang begini? Karena di dalam perjanjian lama, walaupun Roh Kudus itu pernah turun ke bumi, tapi sifatnya nggak permanen. Sifatnya hanya temporer atau sementara. Dan hingga kepada orang-orang tertentu, yakni orang-orang yang mendapat mandat atau tugas, entah itu raja, entah itu nabi, ya, itu mereka diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam mereka, memenuhi mereka, ya. Mereka kepenuhan dengan Roh Kudus itu. Lalu mereka bermanifestasi, bisa bernubuat, bisa mengadakan mujizat seperti yang dijanjikan seperti itu. Namun kita yang hidup dalam perjanjian baru, kita bersyukur kita hidup di era ini, melewati, ya, tidak hidup di perjanjian lama. Jadi orang-orang perjanjian baru itu adalah orang yang beroleh anugerah yang menikmati lebih banyak daripada orang-orang di perjanjian lama. Termasuk ini saudara, tentang apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ya, murid-muridnya gelisah karena mau ditinggalkan inang pengasuhnya. Nanti kalau Tuhan Yesus pergi, siapa yang membimbing aku ya? Siapa yang jadi mentorku ya? Yesus tahu kegelisahan, kegusaran mereka semuanya. Lalu Tuhan Yesus mendekati mereka, lalu bilang, gak usah sedih, ya, gak usah takut, gak usah cemas. Aku akan memintakan kepada Bapa penolong yang lain, nanti yang akan diutus ke bumi ini untuk menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, yang dimaksud adalah hadirnya Roh Kudus. Nah, untuk menggantikan kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi. Tuhan Yesus ada di muka bumi hanya 33,5 tahun dan berkarya penuh hanya 3,5 tahun saja. Namun sekarang saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Roh Kudus benar-benar turun, dan hari ini, sampai hari ini, Roh Kudus nggak pergi dari bumi ini. Sampai kapan? Alkitab bilang, sampai hari penyelamatan. Kapan hari penyelamatan itu? Akhir zaman. Nanti Roh Kudus akan diangkat dari bumi bersama-sama dengan orang kudus ketika terjadi rapture. Amin. Jadi Roh Kudus sampai hari ini ada di muka bumi. Itu yang saya sebut sebagai permanen. Ya. Dulu di perjanjian lama, kalau hinggap pada seseorang, dia sifatnya sementara. Kalau orang itu sudah tidak setia, ditolak oleh Allah, Roh Kudusnya keluar, itu ya. Anda ingat Saul awalnya diurapi oleh Roh Kudus, itu ya. Tapi ketika Saul tidak taat, ditolak oleh Allah, Roh Kudus nggak ada di dalam dirinya. Ya. Nah, Roh Kudusnya pindah. Samuel mengurapi mantunya, yaitu Daud, betul? Lalu Roh Kudus tinggal di dalam Daud. Lalu Daud mulai ini menunjukkan manifestasinya. Roh Kudus di dalam dirinya. Ketika Saul kesetanan, dia main kecapi, urapan Allah itu mampu untuk meredam ya reaksi daripada setan itu. Sehingga
Saul itu merasa tentram kalau Daud itu main kecapi di depannya. Itu luar biasa ya. Ya, saudara. Jadi, kita ini adalah penggenap janji. Orang yang datang untuk dibaptis, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, itu sering saya beri istilah tagih janji. Amin. Dia bilang, aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Tuhan, aku mau mendapatkannya. Kerinduan ini bangun malam hari ini. Anda yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, buka hatimu selebar-lebar. Ya, tangkap betul pengertiannya. Lalu dengan iman, ambil apa yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga Anda mengalami apa yang dijanjikan oleh Allah ini akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Saya yakin saudara kalau Anda bisa menangkap pesan Tuhan malam hari ini. Nggak ada orang WA saya lagi bilang, Pak ini gimana caranya dapat bahasa roh. Pak ini gimana caranya bisa bernubuat. Pak ini gimana caranya supaya ini. Banyak yang kirim WA saya begitu. Ya loh. Saya cuma jawab praktis saja. Hari ini kita membahas tentang kepenuhan Roh Kudus. Siapkan hatimu supaya kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Jawabin satu-satu kempor. Pertanyaan satu dijawab, nanti muncul pertanyaan lain, betul? Nah, saudara, nanti dijelasin kayak begitu, belum ngerti juga, gitu, masih janjian lagi. Kapan Pak bisa ketemu di bengkel Pak, di sekretariat? Tolong Pak tumpang tangan Pak, doain Pak supaya Roh Kudus turun dalam diri saya. Wow, gitu ya, manjanya luar biasa. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan. Siapa yang berhak membaptis Anda dengan Roh Kudus? Siapa yang berhak ya memenuhi Anda dengan Roh Kudus? Jadi datangnya kepada siapa? Matius 3 ayat 11. Perhatikan di sini. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air ya sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan api, dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini adalah Yohanes Pembaptis. Amin. Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air. Termasuk Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini di Sungai Yordan, bukan? Sebagai tanda pertobatan. Lalu si pembaptis ini, Yohanes Pembaptis ini bilang, tetapi ia yang dimaksud siapa? Tuhan Yesus, ya. Yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, ya. Nah, saudara, ini bisa menjawab pertanyaan kalau ada orang tanya, kenapa Tuhan Yesus kok datang dan mau dibaptis oleh Yohanes? Pertama, ya, Tuhan Yesus itu memberikan teladan. Kalau Yesus nggak mau dibaptis, saya yakin banyak orang Kristen nggak mau dibaptis, itu ya. Ya nggak perlu dibaptis, Yesus saja nggak dibaptis. Karena Yesus dibaptis, Anda akhirnya juga ikut ya, mau dibaptis. Tapi yang kedua, saudara, Yesus harus datang kepada Yohanes. Supaya apa? Yohanes bisa memperkenalkan Yesus kepada khalayak, kepada masyarakat. Ini loh, ya, aku hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi yang datang kepadaku ini, dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Aku membuka tali kasutnya aja nggak layak. Dia sangat mulia, dia sangat tinggi. Amin. Nangkep ya? Sekarang kita ngerti. Kalau Anda mau dibaptis Roh Kudus, mintanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Anda boleh secara personal katakan, Roh Tuhan Yesus, baptis aku dengan Roh Kudus. Loh, kok mintanya ke Tuhan Yesus? Kok yang diminta Roh Kudus? Nah, mekanismenya memang begitu, saudara. Jadi Yesuslah yang membaptis semua dengan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Tuhan Yesus
dan Roh Kudus itu pribadi masing-masing, satu sama lain saling menundukkan diri. Betul? Menurut fungsi masing-masingnya. Inilah tertibnya keluarga Allah atau keluarga Elohim itu loh. Satu sama lain saling bergantung. Betul? Bukan tiga-tiganya satu. Ya Bapak satu. Ya Bapak itu Yesus. Yesus ya Bapak. Bukan begitu. Roh Kudus adalah Yesus. Enggak. Jadi kita minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudusnya. Nah, ini dilakukan oleh para rasul. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Para rasul menjanjikan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Ya, janjinya apa? Ingat ya, kalian dulu kan ngefans sama Yohanes itu. Kamu dibaptis dengan air oleh mereka. Tetapi tidak lama lagi, artinya sebentar lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini merupakan janji. Kamu akan dibaptis. Tergantung saudara, Anda mau dibaptis atau enggak. Contoh ya, kalau ada orang nih ditawarin, kamu kok enggak baptis? Kalau dia enggak mau, ya mereka enggak dibaptis, bukan? Tapi kalau dia mau, lalu mengikuti pengarahan baptisan, lalu akhirnya bersama-sama masuk ke kolam renang, lalu dibaptis, nah baru dia dibaptis karena apa? Kemauannya. Ya, Roh Kudus, ya Tuhan Yesus, Bapak ingin membaptis Anda, melengkapi Anda dengan kuasa Roh Kudus, memenuhi Anda dengan Roh Kudus. Sekarang Anda juga harus punya ya kerinduan, mau untuk dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Tadi saya ajak memuji Tuhan ya, penuhiku dengan hadirat-Mu. Itu lagu kuno banget. Saya coba cari-cari sambil mandi tadi itu coba itu. Ya, ketemu lagu itu. Lalu saya kirim itu untuk supaya ada slide-nya. Langsung kilat. Ya. Nah, itu langsung. Itu lagu saya sebelum tahun berapa itu. Ya, awal-awal simfoni itu ya. Nah, punya Robert ya. Nah, Saudara, bagaimana Roh Kudus bisa transfer ke dalam diri orang-orang percaya? Saudara, ada cara ya. Salah satunya dengan cara penumpangan tangan, ya. Salah satu cara menerima Roh Kudus adalah dengan penumpangan tangan. Setelah mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kemarin sudah saya singgung. Ada orang yang saya baptis, ketika saya tumpang tangan, lalu saya ucapkan, jadilah penuh dengan Roh Kudus. Langsung di air itu penuh dengan Roh Kudus juga. Walaupun tanpa briefing seperti ini. Tapi dia langsung dipenuhi Roh Kudus juga. Kenapa? Jiwanya sedang terbuka dengan Tuhan. Luar biasa. Ya. Nah, kenapa Roh Kudus bisa transfer? Bisa masuk, turun atas orang itu. Ketika saya menumpangkan tangan di atas kepala orang itu. Ya. Dengan catatan, saudara, yang menumpangi tangan juga harus penuh Roh Kudus. Amin. Kalau yang menumpangi tangan nggak penuh Roh Kudus, apa yang ditransfer? Apa yang dialirkan, betul? Nah, yang menumpangi tangan harus punya konektivitas, ya, harus punya hubungan dengan Roh Kudus juga, sehingga Roh Kudus bisa mengalir melalui orang yang menumpangi tangan Anda itu. Amin. Ya, Kisah 8 ayat 16 sampai 17. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, ditumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Nah, saudara, jadi Roh Kudus bisa turun dengan cara penumpangan tangan.
Tapi saudara, Alkitab juga mengingatkan, hati-hati dengan penumpangan tangan. Ya, jaga kepalamu, jangan sampai sembarang tangan boleh ada di atas kepalamu. Pastikan orang yang tumpang tangan itu punya sesuatu yang berfungsi, bermanfaat dalam kehidupan Anda. Ya, nah jaga nih. Gara-gara hanya mengejar karunia-karunia, siapa aja boleh tumpang tangan saya. Nanti saudara lihat, selain roh kasar roh kudus, bisa juga roh lain juga bisa masuk ke dalam diri Anda. Nah saudara, ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Ketika penumpangan tangan dilakukan, roh kudus memenuhi orang tersebut. Kisah pasal 9, ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Anda lihat, saudara, doanya Ananias kepada Saulus itu. Doanya nggak terlalu ribet kok. Doanya simpel sekali, betul? Nah, doa yang berkuasa, doa yang manjur itu nggak bertele-tele. Ananias itu nggak berdoa begini, oh Bapa kami yang ada di jauh di surga sana, oh kiranya Tuhan, enggak. Kalau udah begitu loh, yang doa sendiri mungkin masih bingung, kira-kira bisa nggak ya, kira-kira bisa nggak. Nah, orang yang tahu, ngerti, dia ngomongnya cukup praktis, men. Seperti Ananias ini, ketika dia menumpangkan tangan kepada Saulus, ya, dia berkata, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Hari itu Saulus mengalami dua perkara. Yang pertama apa? Gara-gara dia lihat Tuhan dalam wujud terang itu, dia kan buta. Ditumpangi tangan, sembuh, saudara. Langsung melek saat itu. Langsung bisa melihat. Yang kedua, kalimat yang diucapkan oleh Ananias adalah, dan penuh dengan Roh Kudus. Ketika kalimat itu diucapkan, itu terjadi atas Saulus. Hari itu juga, Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, perhatikan. Ya, apakah Saulus sudah dibaptis air? Belum ya. Nah, Saulus langsung penuh Roh Kudus, walaupun dia belum dibaptis air ya. Nah, kadang-kadang urutannya itu bisa lompat, saudara. Tapi kalau bisa saya urut ya, Anda bertobat lebih dahulu, Anda ambil komitmen ya, sehingga Anda dibaptis kelahiran kembali, yaitu baptis selam, baptis air. Lalu setelah itu, Anda dibaptis Roh Kudus, lalu Anda mengalami baptisan api, dan terus selanjutnya Anda mengalami baptisan penderitaan. Harusnya begitu. Ya. Tapi kalau memang Roh Kudus punya acara, belum dibaptis air pun, bisa kepenuhan Roh Kudus. Ya. Nah, orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, apakah masih boleh dibaptis air? Masih boleh juga. Ya toh? Karena apa? Setiap baptisan itu punya makna masing-masing. Baptisan Roh Kudus itu memindahkan kesadaran Anda dari alam materi ini ke alam roh. Ya. Nah, baptisan air ini wujud daripada komitmen Anda ketika Anda percaya dan mau ikut Yesus, lalu tinggalkan dunia ini. Jadi fungsinya beda. Nah, Anda membimbing orang dulu nih, kira-kira yang dibutuhkan mana dulu? Kalau yang dibutuhkan baptisan selam dulu, ya Anda baptis mereka selam dulu, supaya apa? Supaya ikut Yesus, punya komitmen, lalu tinggalkan dunia. Kalau dia mau, supaya dia itu kesadaran akan dunia ini, bisa pindah ke alam roh, Anda baptis dia dengan Roh Kudus. Amin. Nah, minta kepada Tuhan Yesus.
Seperti yang dilakukan Ananias kepada Saulus itu. Mudah sekali ya. Ya, mudah sekali. Baptis dalam nama Yesus. Dapat langsung. Ya, dapat langsung. Nah, sekarang perhatikan lagi. Kisah pasal 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang, ya. Ada orang dibaptis dalam nama Yesus, ya. Nah, ketika Paulus tumpang tangan atas mereka, Paulus yang sudah penuh dengan Roh Kudus gara-gara ditumpang tangan oleh Ananias itu, amin. Sekarang dia tumpang tangan ke atas orang lain, murid-muridnya Paulus. Nah, orang yang ditumpangi tangan oleh Paulus ini penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun atas mereka dan langsung ada manifestnya. Manifestnya apa? Mereka mulai berbahasa lidah. Nah, bahasa lidah di sini adalah glosolali. Ya. Nah, gitu ya. Nggak ngerti apa itu. Ya. Coba kalau saya ngerti nggak? Bu Eva tahu nggak? Saya ngomong apa? Nggak ngerti ya. Nah, kadang-kadang orang berbahasa roh kan begitu. Kadang-kadang. Nah, nanti kalau udah terbiasa, kadang-kadang mulai ada kata-katanya. Tapi awalnya, saudara, ketika orang dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mulai berkata-kata, itu kayak bayi pertama kali ngomong, itu nggak ada kalimatnya, betul? Nggak ada kata-katanya. Gitu lah. Nah, siapa dulu yang pernah dibaptis Roh Kudus pertama kali, terus waktu bahasa rohnya pertama kali gitu. Saya membaptis orang ya dengan Roh Kudus, itu manifestasinya macam-macam, saudara. Ya, ada orang saya tumpangi tangan, saudara. Ketika saya bilang, jadilah penuh Roh Kudus, penuh dengan karunia-karunia Allah. Ya, mulai berbahasa roh, saya bilang itu, dalam nama Tuhan Yesus. Buka mulut, mulai ngomong dia. Ya, karena perlu saya dorong, akhirnya saya dorong, dia buka mulut. Pertama kali yang muncul apa? Ya, apa itu? You know. Emang usir bebek, ya, gitu ya. Tapi saya bilang sama orang itu, walaupun bahasa rohnya cuma gitu, terima dulu dengan iman. Nanti Tuhan akan menambahkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Karena Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kamu, betul? Nah, jadi bahasa roh itu kalau bahasa lidah atau bahasa roh glosolali itu kalau sering digunakan, sering diucapkan, lama-lama Anda jadi loncer, perbendaraan katanya semakin panjang. Ya. Dan nggak monoton, gitu ya. Seperti itu. Siapa yang bahasa rohnya dari tahun 70 sampai sekarang cuman lama-lama, gitu tok gitu ya. Sampai hari ini lama terus gitu ya. Ada nggak? Yang dengar bingung juga, kok lama terus ya? Gitu. Kapan barunya? Nah, saudara, sekarang kita perhatiin dia. Nggak peduli bunyi awalnya seperti apa. Ya biarin saja, amin. Nah, jadi ada yang seperti itu. Ada juga, saudara, ketika saya tumpang tangan, saudara, pertama kali yang keluar dari mulutnya dan nah, lidahnya mulai bergoyang, ya, tapi mulutnya belum bisa kebuka, jadi nah, saya pikir ada cecak, gitu. Tapi saya bilang, ini bahasa roh yang keluar pertama kali dari mulut orang itu. Nggak apa-apa, saudara. Ya, nah, mulailah mereka berglosolalia, berbahasa lidah.
Ada orang yang masih bingung gimana memulai berbahasa roh. Ya, saya bilang begini, bahasa roh itu sering disebut bahasa lidah. Lalu saya tanya, kamu punya lidah nggak? Punya. Coba melet, ya. Nah, maka lidahku, lidahnya, coba goyangkan lidahmu. Nah, ketika lidahnya digoyangkan, gitu ya. Terus saya bilang gitu, dia sudah dengan iman mulai menggerakkan sarananya. Karena disebut bahasa lidah, ya. Lidahmu yang pertama kali harus ditundukkan dulu. Harus digerakkan lebih dahulu. Orang yang mengharapkan bahasa roh tapi bungkem, lidahnya nggak pernah digerakkan, hanya berputar-putar di pikirannya mau ngomong apa ya, sampai kapanpun Anda nggak akan dapat. Amin. Ketika Anda buka mulut, lidahmu Anda goyangkan, Anda gerakkan, pasti akan ada suara. Amin. Dan mulai percaya. Aku kan sedang minta karunia dari Tuhan. Ya. Kalau aku minta Roh Kudus, Bapak akan memberikan Roh Kudus juga kepadaku. Kalau aku minta bahasa roh, maka Bapak juga akan memberikan kepadaku bahasa roh juga. Amin. Nah, ketika Anda sudah mulai bisa mengucapkan sesuatu walaupun sangat-sangat sederhana, nggak apa-apa. Hargai dulu, amin. Ketika Anda hargai, terus Anda gunakan, Tuhan akan mempercayakan lebih lagi kepada Anda. Sehingga dia akan menambahkan kata demi kata, kalimat demi kalimat kepada Anda. Amin. Nah, jadi ketika Paulus menumpangkan tangan, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan mulai bernubuat. Itu bukan hanya satu orang. Tadi dikatakan mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Amin. Coba malam hari ini ya. Ketika Anda mulai mendengar kebenaran ini, lalu Anda mulai percaya, tanpa menunggu akhir dari pelajaran ini, Anda sudah nggak sabar lagi, Anda dengan sendiri, ya langsung direct dengan Tuhan Yesus. Anda bilang, Tuhan Yesus, baptis aku dengan Roh Kudus hari ini. Penuhi aku, lengkapi aku dengan karunia-karunia itu. Aku mau bahasa roh itu. Ya, sekarang aku terima dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Anda ngomong aku terima, jangan mikir. Kamu kan minta, betul? Ketika kamu minta, pastikan dia memberi. Sekarang seolah-olah Anda telah menerimanya, lalu Anda mulai memperagakan, mulai mempraktekannya. Amin. Buka mulut, goyangkan lidahmu. Wah, ya, mulai. Gitu. Lalu setelah Anda yakin, terima kasih Tuhan, aku sudah punya bahasa roh. Hargai itu terus. Jangan bimbang, jangan ragu, karena bahasamu masih belum ada kata-katanya. Enggak apa-apa. Terus, terima kasih Tuhan, aku sudah bisa berbahasa roh. Aku sudah bisa berbahasa roh. Amin. Oke saudara, sekarang perhatikan. Apa perbedaan baptisan dan kepenuhan? Ya, baptisan dan kepenuhan. Nah, ada baptisan Roh Kudus dan ada kepenuhan Roh Kudus. Saudara, pada umumnya orang menunggu penumpangan tangan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Amin. Nah, biasanya mereka bikin acara 10 hari berdoa. Wow, itu ya. Untuk apa? Menunggu pencurahan Roh Kudus yang luar biasa itu. Namun Bapak berkata begini malam hari ini. Namun sejak aku memberitahumu bahwa melakukan penumpangan tangan adalah hal yang mengandung banyak bahaya, maka terlebih baik engkau menumbuhkan iman baru untuk membaptis seseorang dengan cara seperti Petrus di rumah Kornelius.
Di mana aku dengan kemerdekaanku membagikan Roh Kudusku kepada semua orang yang aku mau berikan Roh Kudusku. Nangkep ya? Ada warning tentang penumpangan tangan. Hati-hati dengan penumpangan tangan. Pastikan siapa yang menumpangi tangan Anda itu. Betul ya? Nah, karena apa? Terjadi transfer spirit. Nih, siapa mempengaruhi siapa? Terjadi kontak ya, satu dengan yang lain, itu bisa ada yang pindah, Saudara. Ada yang transfer seperti itu. Bagaimana kalau kita melayani khususnya pelayanan tumpang tangan? Ya. Untuk orang-orang supaya penuh Roh Kudus, bukankah tadi dikatakan Roh Kudus bisa transfer karena adanya penumpangan tangan, betul? Itu nggak bisa dipungkiri, memang betul kenyataannya seperti itu. Paulus menumpangkan tangan. Ananias menumpangkan tangan, betul? Kepada murid-muridnya. Namun hari ini, Bapak memberikan pengertian yang lebih lagi kepada kita. Supaya tidak terjadi transfer spirit yang bukan dari Allah. Karena adanya penumpangan tangan. Ya, apa yang Tuhan mengajarkan pada malam hari ini? Ya, Anda perhatikan. Bapak berkata begini, ya anakku, aku akan memenuhi orang-orang dengan Roh Kudusku bahkan selagi engkau menyampaikan firman. Nah, firmanku akan mengalir dari hatimu yang baru karena aku akan hadir dalam setiap pertemuan yang kau adakan. Amin. Jadi jangan nunggu. Wah, Pak Gideon kemarin janji tuh. Nanti acara bengkel akan disertai dengan baptisan Roh Kudus. Gitu ya. Jadi nunggu tanggal 18 gitu ya. Nanti berbondong-bondong hari Sabtu tanggal 18 itu, Pak, ya, nagih janji ke Pak Gideon. Pak Gideon, katanya mau ada impartasi urapan Roh Kudus. Nah, saudara, nggak usah berpikir seperti itu. Datang ke bengkel, ya kita worship bareng, kita mulai manifestasikan, kita asah karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh melayani satu dengan yang lain. It's okay, loh ya. Ya, coba mulai. Imannya mulai ditingkatkan, amin. Bukan iman tumpang tangan, amin. Tapi Anda langsung direct dengan Yesus. Ketika firman itu disampaikan, firman itu apa? Firman itu siapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu Yesus sendiri. Amin. Saya sering katakan, saudara, saya tidak sedang mengkhotbahkan tentang Yesus. Ya. Tapi Yesus sedang berkhotbah melalui mulut saya. Dia yang sedang melawat Anda malam hari ini. Jadi setiap firman yang Anda dengar, itu adalah perkataannya Tuhan Yesus. Amin. Nah, apalagi hari ini konteksnya tentang baptisan Roh Kudus. Dia yang punya kewajiban membaptis Anda dengan Roh Kudus. Sekarang dengerin omongannya. Gak heran Bapak tadi katakan, ketika engkau ya sedang berkhotbah, ya, menyampaikan firman, ada sesuatu yang mengalir dari hatimu, lalu mempengaruhi orang-orang yang mendengarkannya. Saya nggak tahu sekarang. Kalau ini on-site, sudah, mungkin saya bisa lihat manifestasinya. Ya. Tuh ada orang sudah mulai ini. Roh Kudus mulai bekerja. Nih. Tapi karena di Zoom meeting seperti ini, apalagi open cam, saya nggak punya karunia menembus kamera Anda. Sehingga saya nggak bisa melihat wajah Anda sedang dipenuhi Roh Kudus atau enggak. Nah, jadi kan kelihatan ya. Orang senyum sama orang cembetut itu kelihatan nggak? Kelihatan ya. Orang mendapat lawatan Roh Kudus itu kelihatan walaupun dari kamera seperti ini. Ya. Mungkin saya harap kalau bisa buka kamera. Supaya apa? Supaya saya melihat ketika firman disampaikan tuh ada sesuatu yang masuk atau enggak dalam diri Anda gitu loh. Ya memang pasti alasannya, Pak, ngirit kota gitu.
Mesti itu alasan pertama kali. Ya. Padahal saya tahu. Ya, ya Pak, saya belum dandan. Ya. Pak, ya, saya lagi di tempat tidur. Nah, mulai satu, ini bertobat nih, ya, yang mulai buka kamera. Ya. Gitu ya. Nah, saya harap saudara ya. Nanti kalau ada yang manifest sendiri karena nggak dibuka kameranya, ya urus sendiri ya. Oke, saudara. Ya, jadi bisa dilihat, saudara. Gitu ya. Dengar firman, lalu firman itu mempengaruhi Anda semuanya. Amin. Nah, pesan Bapak lagi begini. Berjalanlah makin dekat dengan aku, hal itu akan terjadi semakin kuat pula. Aku akan memimpinmu di daerah iman seperti ini, dan imanmu tentang hal ini akan bertumbuh pula. Amin. Saya sebagai pengajar, saudara, saya mau ya tumbuh iman saya tanpa saya tumpang tangan kepada Anda. Anda akan penuh dengan roh. Ada impartasi karunia tanpa harus ditumpangi tangan. Saya mau bertumbuh, ya, meningkatkan. Nggak perlu tumpang tangan ke mereka. Saya yakin mereka akan penuh Roh Kudus. Nah, sekarang tergantung, saudara. Ya, walaupun saya punya iman seperti itu, kalau Anda nggak bisa merespon, ya, seperti apa yang saya punya, dan Anda tetap ingin digablok dengan tangan saya, ditumpangi tangan terus segala macam, walaupun saya punya iman ke situ, ya Anda nggak bisa mendapatkannya. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus tumbuh bersama-sama. Amin. Semakin kuat, semakin dekat dengan Allah itu kuncinya. Amin. Terkonek dengan Dia. Firman itu hanya memberitahu kepada Anda kebenarannya dan lakukan apa dengan Dia. Amin. Tanpa melalui perantara manusia sekalipun. Itu hamba Tuhan. Amin. Anda bisa. Jadi hamba Tuhan, kayak saya malam hari ini, hanya membuka pengertiannya. Anda boleh datang langsung kepada Tuhan. Amin. Untuk dapat itu langsung kepada Dia. Dari Dia. Amin. Gak usah lewat saya. Kalau lewat saya memang ada sedikit untungnya sih. Wah, Pak Gideon kalau tumpang tangan langsung dapat begini. Dapat nama. Ya, gak usah lah. Saya hanya diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitahu Bapak Saudara bahwa Yesuslah sumber baptisan itu. Datang kepada Dia. Dia sanggup untuk memenuhi Anda. Amin. Datang dekat kepada Dia. Tuhan Yesus, baptis aku. Penuhi aku. Amin. Nah, supaya pertumbuhan itu bisa terjadi dengan cepat. Amin. Oh, banyak peristiwa baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus atas seseorang yang tidak perlu melalui penumpangan tangan seseorang di dalam Alkitab. Nah, ini contoh-contohnya. Saudara, kita lihat contohnya. Lukas pasal 1, ayat 40 sampai 45. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Ya, nah, saudara, perhatikan ya, ada contoh di dalam Alkitab, ya, orang dibaptis dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa penumpangan tangan. Ya, nah, hanya dengar kedatangan tamu, tapi tamunya nggak sembarang tamu sih, gitu ya. Tamunya nggak sembarang tamu, ya. Jadi Elisabet itu kedatangan Maria. Maria siapa? Maria ibunya Yesus. Kala itu Maria sedang mengandung Yesus. Nah, nanti saya beri pengertiannya ini.
kenapa Elizabeth yang hari itu juga mengandung Yohanes Pembaptis, ketika Maria itu menyampaikan salam, sampai sekarang kan terkenal ya di kalangan orang Katolik, salam Maria, salam ini loh, gitu. Ini memang salam Maria ini loh. Waktu dia menyampaikan salam kepada Elizabeth itu, ada sesuatu yang melonjak, ya, nembus, sampai akhirnya Yohanes yang ada di dalam rahim itu kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara, kenapa? Karena dengar orang ngomong, memberikan salam. Tapi orang yang ngomong itu bukan sembarang orang. Orang yang sedang mengandung Yesus. Amin. Sedang mengandung Yesus. Kalau nggak mengandung Yesus, dia memberikan salam, punten, ya, sepada, ya. Nah, dia tetap nggak terjadi apa-apa. Kenapa salam Maria itu berdampak kepada kandungan sehingga janin yang ada di dalam perutnya Elizabeth itu melonjak penuh Roh Kudus? Karena yang ngomong adalah orang yang mengandung Yesus. Amin. Siapa yang punya kewajiban membaptis Roh Kudus? Yesus, bukan? Nah, firman yang disampaikan oleh orang yang mengandung Yesus itu membawa dampak. Amin. Malam hari ini, saya percaya kebenaran ini datang, tersingkap, dan kita ngerti. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Percayai, dan Anda mulai yakin Tuhan sedang bicara. Tuhan sedang bicara melalui mulut saya malam hari ini. Sehingga berita yang saya sampaikan ini berdampak mempengaruhi Anda seperti halnya Maria ngomong mempengaruhi kandungan daripada Elizabeth. Pakai tumpang tangan enggak? Enggak pakai. Enggak pakai tumpang tangan. Cukup ngomong. Nah, kalau hari ini saya bilang, you know, kepada ya Bu Martamida, gitu, ya. Bu Martamida, jadilah penuh dengan Roh Kudus. Tergantung terima atau enggak? Ya, aku terima. Jadi penuh. Amin. Nah, kalau udah terima, mulai seolah-olah Anda sudah terima, Anda mulai memperagakan. Terima karunia roh. Mulai berbahasa roh. Mulai goyangkan lidahmu. Buka mulutmu. Nanti apa yang bunyi dari mulutmu itu, terima dulu, walaupun itu sangat sederhana. Ini adalah bahasa rohku yang pertama kali. Amin. Ya, nah, saudara, sekarang Lukas pasal 3, ayat 21 sampai ayat 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang terkasih. Kepadamulah aku berkenan. Amin. Perhatikan ya ayatnya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, Yesus juga dibaptis. Dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Yohanes tumpang tangan enggak kepada Yesus? Setelah Yesus dibaptis, keluar dari air, selesai kan acaranya dengan Yohanes. Yesus berdoa mengucap syukur. Ketika dia kontak dengan Bapa, surga terbuka, Roh Kudus turun. Nggak ada yang numpangi tangan. Yesus kepenuhan Roh Kudus. Itu yang membuat Yesus bisa bikin mujizat, saudara. Yesus sudah menanggalkan kealahannya. Betul? Kalau dia bisa melakukan banyak mujizat itu bukan karena dia Allah. Karena dia manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Nanti baca Kisah 10 ayat 38.
Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus itu berjalan keliling sambil berbuat baik menyembuhkan orang sakit. Ya, nggak disebut Allah di situ, enggak. Kealahannya itu baru diambil kembali ketika dia dimuliakan, naik ke sana lagi. Sekarang dia Allah. Tapi ketika 3,5 tahun di muka bumi, dia manusia tulen. Betul? Kenapa powerful? Karena pengurapan. Karena ada Roh Kudus yang turun atasnya. Gimana Roh Kudus bisa turun pada Yesus? Langit terbuka ketika dia berdoa. Amin. Kisah 10 ayat 44. Kita lihat lagi ya. Nah, sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya, Petrus nggak sempat tumpang tangan kepada mereka semua karena banyaknya orang yang hadir kala itu. Ya, 10.000 orang hadir semuanya gitu. Wah. Kalau Petrus harus tumpang tangan satu-satu itu capek itu. Akhirnya dari panggung, ya dari mimbar itu Petrus berkata, jadilah penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh sudah dengan Roh Kudus. Amin. Kenapa? Mendengar instruksi, mendengar kalimat yang diucapkan oleh Petrus itu. Apakah semua yang dengar penuh? Tergantung yang menerima. Kalau orang percaya, dia bisa mengalami apa yang difirmankan oleh Tuhan. Amin. Berbagailah orang yang mendengar dan percaya dan melakukannya. Amin. Jangan hanya menjadi pendengar tapi nggak melakukan. Apalagi nggak percaya. Anda nggak akan mendapatkan apapun. Ya. Nah, terus saudara, ayat berikutnya. Lukas 1 ayat 15 sampai 16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan ia akan berbuat banyak. Ya, orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, berarti kan ini kabar yang diterima oleh Zakaria. Zakaria itu papahnya Yohanes Pembaptis. Ketika dia bertugas di ruang Maha Kudus, lalu dia jadi bisu ya. Nah, sampai akhirnya anak itu lahir. Salah satunya yang disampaikan oleh malaikat itu adalah anak yang dikandung, ya, yang akan dilahirkan itu, dia penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan itu terjadi ketika ketemu dengan Maria, saudara. Digenapinya di situ. Amin. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakannya. Apa yang terjadi dengan rasul-rasul? Kurang lebih 120 orang ya kumpul di loteng Yerusalem itu. Mereka penuh dengan Roh Kudus, nggak ada yang tumpang tangan. Ya, nggak ada yang tumpang tangan. Mereka hanya mengikuti saja apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Tinggallah di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Akhirnya mereka sewa tempat, ngumpul di situ, ya, tinggal di kota itu. Jadi mereka melakukan kegiatan itu bukan keinginan dia. Dia ikutin saran Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Dan Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yudea, ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid akhirnya nurut di situ. Karena dia nurut firman. Dia ada di situ. Dia dapat, sudah, baptisan Roh Kudus tanpa ada yang tumpang
tumpang tangan. Amin. Manifestasi karunia-Nya juga begitu. Kenapa mereka bisa berbahasa roh? Berbahasa-bahasa lain itu. Alasannya tadi, ya. Mulai berbicara dengan bahasa roh atau bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk dikatakannya. Jadi nggak usah mikir. Kalau mau berbahasa roh jangan Anda mikir, aku mau ngomong apa ya? Kok tadi saya dengar sebelum khotbah tadi Pak Gideon kok berbahasa roh. Hurapakana yataku hinu kata karala pasikiri pikikawu. Oh, kalau bahasa roh itu begitu. Uranata karala pasi sukana yataku rupukunu ketakara labu. Gitu ya? Ada satu cerita saya. Saya kurang lebih tahun apa ya? Itu ini ada saksi hidup ini Pak Herman Smith ini ya. Waktu itu kita pelayanan sama Bang Pelita ya, sama Pak Leo itu. Nah, Bang Pelita itu ke lapas apa namanya? Yang di lapasnya ini yang di Jawa Tengah itu apa? Nusa Kambangan, ya. Di Nusa Kambangan sana. Kira-kira 3 hari ya kita jalan gitu ya. Nah, terus akhirnya terakhir pelayanan di Full Gospel, ya. Lalu kita pulang. Ketika saya sampai di Jakarta, saya dicari sama koordinator revival Jakarta, namanya Pak Darsono pada waktu itu. Ya, nah, jadi Pak Darsono itu nyari saya, pesan sama ibu kos saya. Waktu itu masih bujangan, ya. Nasib bujangan gitu kos. Nah, kos. Lalu saya pulang, ibu kos nyamperin saya. Gideon, kemarin ada yang pesan. Kalau udah pulang, tolong hubungin Pak Darsono. Akhirnya saya hubungin. Ada apa Pak? Gitu loh. Wah, dicari Pak Andreas. Gitu loh. Loh, kenapa? Iya, ada masalah ini di Palembang katanya. Memang karena waktu itu Pak Andreas sama Ibu Daud sama Pak Daud ya itu bikin KPP ya di Palembang. Nah di sana itu panitianya gereja, jadi sudah ada yang mimpin acara. Jadi saya nggak usah ikut, ya lah. Nah hemat ongkos, jadi saya nggak usah ikut. Lalu ada tawaran sama Bang Pelita tuh, sama Pak Sirman juga ini, kita satu mobil 20 Pak sana itu ya, Purwanto juga itu. Nah pergi sampai sana. Nah terus pulang, gitu. Ternyata Pak Andes itu telepon Pak Darsono. Gideon mana? Gitu. Oh Gideon lagi ke Nusa Kambangan. Ya, waduh, ini butuh Gideon katanya. Nah akhirnya sudah, ada teman maksudnya gimana? Iya Gideon, ya aku beliin tiket nih ya, kamu langsung terbang ke Palembang. Sampai di sana, saudara. Betul ya, di sana itu lagi ada masalah. Jadi waktu KPP itu Pak Andes itu khotbah. Kita tahu waktu Pak khotbah tentang iman, Pak Andes itu kan biasa bilang ya tentang hutang gitu ya. Nah hutang itu bukan way out, ini dan itu dan sebagainya. Pak Andes, orang hutang itu sebenarnya kurang iman gitu ya. Nah, dan ketahuinya sudah, gereja itu lagi bangun, renovasi, ya lah. Dan utang bank, ceritanya gitu, pendetanya tersinggung, ya. Nah, awalnya kan acara dibuat di gereja. Gara-gara tersinggung, hari ketiga kalau nggak salah, itu semua jemaat yang mau ikut KPP ini datang, gerejanya dikunci, pendetanya pergi, kuncinya dibawa, ya, bingung mereka. Akhirnya ada satu orang, itu orang Katolik ya, karena dilihat ada ini pelajaran bagus, disewain hotel Bumi Asih di Palembang, Pak Andes diinepin juga di situ. Nah, sewain aulanya. Tapi di situ sekarang acaranya nggak ada yang pimpin kan? Nah, oke, ada sih Bu Daud bisa nyanyi, tapi nggak ada yang bisa main musik, ini gimana dan sebagainya. Akhirnya cari-cari saya. Ya. Wah, akhirnya saya datang. Nyampe di bandara dijemput sama bapak itu. Nah, mungkin sudah dapat bocoran bahwa yang datang itu bisa main musik, bisa menyembah Tuhan, gitu ya, bisa nyanyi gitu dan sebagainya. Oke, lalu dia bilang gini, Pak Gideon, ya, sebelum ke hotel, ya, kita makan dulu ya. Istri saya itu jago masak loh, ya. Nah, nanti kita ke rumah dulu ya, biar istri saya masak. Ya. Sementara istri saya masak, nanti kita worship dulu ya.
Oh saya pikir ini rohani banget ya. Sebelum makan aja itu worship dulu loh gitu ya. Padahal perut saya itu lapar banget. Jadi diajak worship dulu tuh. Gitu. Nah ketika lagi nyembah mau worship itu ditanya, mau pakai keyboard? Gitu. Sekaligus dites ini keyboard yang akan dipakai nanti di hotel atau pakai gitar? Ya udah pakai keyboard aja saya bilang. Nah sebelum saya nyembah Tuhan gitu, dipesan lagi sudah. Pak, nanti kalau bahasa roh, ya, yang panjang Pak. Udah. Ya, saya nggak curiga sama sekali. Ya sudah, karena saya gemar menyembah, kalau itu saya nyembah aja. Oh, kurang lebih itu nyembah sampai 3/4 jam, sampai akhirnya, saudara, ada tanda apa? Masakan sudah siap ya, untuk disantap. Nah, sudah selesai, kita makan, lalu saya diantar ke hotel. Nah, acara itu jalan baik. Sampai 3 hari terakhir, itu kan acara inner healing, baptisan Roh Kudus, pengurapan gitu ya. Saya perhatiin karena saya di panggung kan. Si bapak ini ketika ditumpang tangan sama Pak Andes itu ngejublek gitu. Gak ada manifest sama sekali. Yang lain dapat bahasa roh, lain dapat gini, dia gak dapat apa-apa gitu ya. Nah, setelah itu kita pulang. Seminggu kemudian sudah. Saya ditelepon ya, lalu ibu kos itu bilang, gitu kan ada telepon nih dari Palembang, saya turun ya. Lalu saya bilang, halo, oh ya masih ingat sama saya? Oh iya Bapak nyebut saya, oh iya gini. Kenapa Pak? Bilang gitu. Ini Pak Gideon, saya mau pamer nih, dalam arti pamer apa ya? Ya, saya sudah bisa berbahasa roh katanya. Saya lebih kaget penasaran lagi, karena apa? Saya perhatiin dia nggak dapat bahasa roh kala itu. Kok sekarang dia bilang sudah bisa berbahasa roh ini ya? Lalu saya tes, ya sudah coba Bapak berbahasa roh. Dia bahasa roh panjang banget sih. Ketika dia berbahasa roh itu telinga saya itu kayaknya ada kayak yang familiar gitu ya. Ini bahasa rohnya bagus banget nih. Tapi kok familiar gitu ya. Nah setelah dia selesai gitu lalu saya tanya, Pak, maaf Pak ya. Dulu waktu Bapak itu KPP, pengurapan itu, Bapak itu sebenarnya nggak dapat apa-apa gitu. Gejublek seperti itu, kayak patung gitu ya. Nah, kok sekarang bisa loncar bahasa rohnya begitu gimana? Lalu dia bilang hehehe, diawali dengan hehehe, ketawa gitu ya. Nah, kenapa Pak ini? Pak Gideon ingat, pada waktu saya jemput Bapak, kita sebelum makan, kita nyembah Tuhan kan? Bapak berbahasa roh banyak kan? Itu saya rekam Pak. Lalu saya catat Pak. Lalu saya apalin Pak. Nah sekarang saya udah hafal Pak. Saya sekarang udah bisa bahasa roh gitu loh. Wah saya nggak bisa nahan geli saya gitu loh. Waduh gitu loh. Ada orang ngebet pengen bahasa roh sampai nyontek bahasa roh orang lain. Gitu loh. Lalu saya bilang gini Pak. Bahasa roh itu kalau saya yang seperti Bapak ucapkan itu kalau saya yang ucapin itu asli. Tapi kalau Bapak yang ucapin itu palsu Pak. Atau mantra Pak namanya. Dia bilang gitu ya. Lalu saya arahkan, Pak, nggak usah ngejar yang indah-indah seperti itu. Terima yang paling simpel dulu dengan iman. Saya bilang gitu. Seperti pelajaran waktu KPP itu loh, Pak. Walaupun hanya bunyi, terima dulu dengan iman. Betul nggak lah? Walaupun cuma, nggak apa-apa, Pak. Komo juga lewat. Nah, sekarang kita lihat, Cur. Jadi banyak orang kadang-kadang karena gengsi, nggak bisa berbahasa roh supaya kelihatan bahasa roh. Dia jiplak bahasa roh orang lain, betul? Ada satu kelompok kadang-kadang itu. Dari mimbar sampai belakang itu, bahasa rohnya sama semuanya. Huripakana yatakan, selalu diakhiri dengan kata sik, gitu ya. Selalu ada siknya. Kenapa nggak 7, gitu, 8, 9, 10, gitu ya. Kok selalu sik, gitu. Semua. Nggak taunya, saudara. Itu virus yang disebarkan oleh WL-nya. WL-nya bahasa rohnya seperti itu, jemaahnya semuanya begitu. Saudara. Penjiplaan. Nah, sekarang koreksi nih. Bagi Bapak Saudara yang masih jiplak bahasa roh orang lain. Makanya bahasa rohmu no power. Betul? Nggak ada kuasanya. Anda berbahasa roh sampai berbusa. Setan nggak pergi. Betul nggak? Kenapa? Itu bukan bahasa roh. Kalau Anda jiplak itu bukan bahasa roh. Itu bahasa pengetahuan namanya. Betul? Otakmu yang jalan. Bukan dipimpin oleh roh.
Bukan mengatakan apa yang diberikan oleh roh untuk dikatakan. Amin. Jadi orang berbahasa roh itu nggak mikir. Apalagi ngapalin. Enggak. Berbahasa roh itu nunggu. Apa yang sedang mengalir dari hatimu itu. Ucapkan. Bahkan si kiri kita kan pada lapas gini. Kadang-kadang pikiran kita nggak ngerti gitu ya. Nah, tapi terus jangan gini saudara. Oh, kalau ngomong yang nggak ngerti itu bahasa roh gitu ya. Nah, ada saudara orang salah nangkep gara-gara saya ngomong seperti ini, lalu dia pikir gini, Pak, ya loh. Saya sebenarnya sering berbahasa roh loh Pak. Nah, kapan tuh? Kalau lagi nidurin anak saya yang bayi. Nah, oh iya, kok bisa? Iya Pak. Saya tuh ngomong yang nggak dimengerti. Nang ning nung ning nang ning nung nang ning nung ning nang ning nung nang ning nung ning nang ning nung gitu. Itu bahasa roh ya Pak. Otak saya nggak ngerti kok. Tapi bayinya bisa tidur loh Pak. Bukan. Nang ning nung ning nang ning nung nang ning nung ning nang ning nung nang ning nung ning nang ning nung gitu. Siapa yang suka nidurin bayinya gitu? Itu bukan bahasa roh. Itu bahasa nidurin bayi. Tanggal ya? Jangan ngawur. Gitu ya. Nunggu ada yang mengalir. Amin. Izinkan Roh Kudus bermanifestasi di dalam kehidupan Anda, ya. Nanti Anda akan melihat banyak hal, ya. Oke, Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, ya. Wah, saudara luar biasa ya. Roh Kudus turun, terjadi pengurapan yang luar biasa. Tempat itu goyang, ya. Nah, manifestasi pengurapan seperti ini sering kita kasih nama sebagai urapan gempa biasanya. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengusir ketakutan, kecemasan di dalam diri Anda. Jadi murid-murid pada waktu itu mengalami pressing, tekanan. Mereka takut memberitakan Injil karena banyak ancamannya. Ketika Roh Kudus turun, mengurapi mereka semua dengan urapan gempa itu. Ketika mereka goyang begitu, ada yang rontok. Yang rontok apa? Takut mati. Akhirnya mereka keluar dengan luar biasa, nggak takut mati untuk memberitakan Injil. Petrus di depan mahkamah agama, yang dulunya pengecut itu ya, dia bisa menjawab dengan lantang ketika urapan itu sudah mulai masuk, yaitu urapan gempa itu terjadi atas mereka. Kalau disuruh pilih, takut sama manusia atau takut sama Allah, aku pilih takut sama Allah. Betul ya? Walaupun konsekuensinya ada. Sampai orang-orang di persidangan itu kaget. Ini Petrus, kenapa bisa berubah kayak begini? Betul? Dampak daripada pengurapan luar biasa. Urapan gempa. Terhuyung-huyung seperti itu ya. Nah, saudara, sekarang lihat. Ya, dalam manifest ini, jadi banyak cara atau situasi di mana tak diperlukan penumpangan tangan dan orang menerima kepenuhan Roh Kudus. Ya, jadi nggak melulu harus ditumpangi tangan. Dan kepenuhan Roh Kudus itu dapat nampak dalam berbagai manifestasinya. Bukan manifestasi tumbang atau berbahasa roh saja, saudara. Ya, banyak orang kadang-kadang cukup puas kalau dibaptis Roh Kudus bisa tumbang, resting in the spirit, ya. Lalu hanya bisa berbahasa roh gitu toh. Ya. Nah, sekarang bukan caranya mendapatkan kepenuhan itu yang penting. Apakah dengan berdoa, penumpangan tangan, atau karena firman yang disampaikan seseorang, atau memang sudah di dalam rencana dan waktunya Tuhan. Benar, dalam banyak hal, akulah yang mengerjakan sendiri soal baptisan Roh Kudus. Bagianmu hanyalah menurut perintahku. Ingat ketika engkau berdoa untuk orang yang kakinya terlindas, truk itu, waktu itu engkau mendengar aku melarang engkau menumpangkan tangan, karena aku telah menyembuhkan dia lebih dahulu.
Hal yang sama akan terjadi lagi sekarang. Bahkan lebih besar lagi, bukan, ya, perhatikan, karena engkau yang meletakkan tangan, tapi karena kehadiranku, ya, karena kehadiranku. Nah, ini saudara yang harus terjadi. Amin. Nah, di sini Bapak Saudara, ya, ini harus mulai diperhatikan bagi kita semuanya, ya. Nah, ketika Roh Kudus bermanifestasi, ada banyak hal yang akan menguntungkan di dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, malam hari ini saudara, ya, doa, ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu beda dengan orang yang nggak ada Roh Kudusnya, ya. Nah, kita lanjut lagi, ya. Kita habiskan ya tentang penuhan di sini. Oh. Ya, apapun yang orang pikirkan tentang aku terus berjalan dengan rencanaku sendiri. Ya, satu-satunya hal yang membuat rencanaku tak berhasil terhadap seseorang adalah karena pikiran duniawi mereka yang mencoba menghindari rencanaku itu. Atau karena mereka masih memiliki gagasan dan rencana mereka sendiri. Tiap orang akan menerima sesuai dengan bagian mereka masing-masing, sesuai dengan peran yang harus mereka mainkan di atas panggung ini. Benar, tak ada urusannya dengan permintaan-permintaan doa yang berlarut-larut. Aku hanya mendengarkan doa yang keluar dari gagasanku yang sebelumnya telah kutanamkan dalam hati mereka. Di luar itu, aku dengar doa yang menarik perhatianku karena telah dinaikkan lebih dahulu oleh Roh Kudus atau oleh anakku sendiri. Aku tak akan pernah mendengar doa yang berlatar belakang kedagingan, kecuali untuk membiarkan mereka dipimpin dalam pencobaan. Walau yang demikian juga melukai hatiku sendiri, tetapi aku menginginkan pertobatan mereka setelahnya. Ya, hal yang sama dengan permintaan akan baptisan Roh Kudus. Ia akan memberikan kepada orang yang memang harus menerimanya berdasarkan rencana dia. Atau atas permintaan Roh Kudus atau Tuhan Yesus yang berdoa syafaat bagi Anda. Bagian kita menyediakan hati dengan membuang kedegilan di dalam hati mereka. Nangkep ya? Jadi walaupun saudara tentang baptisan Roh Kudus ini, bukan karena keinginan dagingmu mau dibaptis Roh Kudus, mau penuh dengan karunia. Pada prinsipnya, dia yang mau membaptis Anda, dia yang akan melengkapi Anda dengan karunia-karunia itu. Lukas 11, ayat 9 sampai 13. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapak di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Minta kepada dia. Mazmur 55, 23, 24. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya benar. Orang-orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Ya, ayat selanjutnya 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Nah, ayat berikutnya sudah. Ini melengkapi apa yang dikatakan oleh Bapak tadi ya. Matius 6:13. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Matius 26. Ya. Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ya, nah saudara, ya, jadi dia
mau, saudara, kita ini tetap tunduk pada otoritas Dia. Dia akan memberikan rohnya tanpa batas kepada kita. Baptisan Roh Kudus sebenarnya adalah pemberian dari Roh Kudusku sendiri ke dalam diri seseorang percaya. Semakin banyak kadarnya kuberikan kepada mereka, semakin banyak pula kutuntut dari mereka untuk tunduk kepada perintahku. Hanya mereka yang tunduk 100% kepadaku yang kuberi rohku. Ya. Tanpa batas. Mereka yang memperoleh baptisan semacam itu tentu memiliki urapan besar tentunya. Jadi, yang menjadi standar bukan besarnya urapan, tapi besarnya mereka menerima baptisan rohku. Dan selanjutnya, berapa dalam baptisan yang mereka peroleh tergantung berapa taat mereka kepadaku. Ya, baca ayatnya. Roma 16, 25-26. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah dari Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan itu. Roma 16 ya. 25-26. Bagi Dia yang berkuasa, lanjut Filipi 2, 58. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya sampai taat ya, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ketaatan, kekosongan ya, itu yang harus dilakukan supaya dagingnya nggak nonjol. Ya. Sampai akhirnya Anda akan mengalami seperti Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi ini janjinya. Jadi rohnya tidak terbatas, unlimited. Ya, tidak terbatas. Kalau apa? Anda ada di dalam kendali Dia. Amin. Tapi kalau hanya menampung dengan takaran pikiran Anda sendiri, ya pasti ada batasannya. Inilah yang disebut kepenuhan. Amin. Sebenarnya ada 3 tingkat kepenuhan. Bukan hanya kepenuhan Roh Kudus saja yang harus dicapai oleh pengikut Kristus. Tetapi ada 3 tingkat berturut-turut. Setelah Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda akan mengenal Kristus lebih banyak sampai pada suatu saat Anda akan kepenuhan Kristus dan memanifestasikan Kristus dengan segala kuasa dan karakternya yang lemah lembut dan penurut kepada kehendak Bapa. Bila karakter Kristus benar telah menjelma di dalam Anda, kemudian membuka kesempatan bagi Allah Bapa untuk mulai memanifestasikan dirinya sendiri melalui Anda, tepat seperti dahulu Dia memanifestasikan dirinya di dalam Kristus, Ia membuat Anda siap untuk pengangkatan pada hari-hari menjelang munculnya antikris. Tubuh ini tidak akan mati, tapi diangkat hidup-hidup oleh karena Allah Bapa tidak dapat dibinasakan oleh maut. Ya, nah, Ia akan memakai Anda untuk mengalahkan musuh terakhir, yakni maut dan kerajaan maut. Nah, saudara, bicara kepenuhan, ada 3 hal yang harus kita capai. Pertama, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lalu kita mengalami kepenuhan Kristus. Ya, kepenuhan Roh Kudus itu biasanya ada manifest karunia-Nya. Lalu kepenuhan Kristus itu Anda mulai punya karakter Kristus. Nah, masuk pada kehendak Bapa. Efesus 3:19. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Targetnya adalah hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Amin. Dimulai dengan ditransformasi Anda dengan Roh Kudus dulu. Diubah dulu arah hidup Anda. Lalu Anda mulai menyatu dengan Kristus. Betul? Nah, Anda bisa tunduk kepada Bapa. Kolose 1:19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Yesus. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan
darah salib Kristus. Ya. Nah, berjalan di dalam kehendak Dia. Berdamai, memperdamaikan seperti hatinya Bapa. Ya. Kolose 2:9-10. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah, ya. Secara jasmaniah, seluruh kepenuhan, keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Yohanes 1:16-17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah, ya, dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 13-14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat terakhir, saudara. 1 Korintus 15:24-26. Kemudian, ya, ini goalnya. Tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, saudara, orang yang mengalami kepenuhan Bapa bukan hanya Roh Kudus atau Tuhan Yesus tok. Ya, kalau sudah masuk di level Bapak ini, maut nggak bisa menyentuh Anda. Karena hanya Bapak yang tidak tunduk pada maut, bukan? Yesus pernah tunduk pada maut. Jadi orang yang mengalami kepenuhan Kristus masih bisa dikejar maut. Tapi kalau sudah mengalami kepenuhan Bapak, sudah, maut nggak bisa mengejar dia. Kenapa? Bapak nggak pernah tunduk, takluk kepada maut. Bahkan dia punya potensi untuk mengalahkan maut itu. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah selesaikan tentang kepenuhan Roh Kudus. Nanti hari Jumat kita akan ketemu lagi. Kita akan membahas tentang mengenal Roh Kudus. Amin. Karena kita tidak hanya menerima karunia-Nya, tidak hanya menerima urapannya, tapi kita juga harus menerima pribadinya. Kita kenal Dia, Roh Kudus seperti apa. Dan banyak rahasia yang akan kita ungkapkan tentang Roh Kudus ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.